juga buat yang online, terus memberkatin. Selamat pagi. Ya, mari kita mendengarkan mazmur Tuhan. Tuhan memerintah di antara bangsa-bangsa. Dia bersemayam di antara teluk. Biarlah bumi berguncang. Tuhan yang maha besar ada di Sion, dan dialah yang ditinggikan atas segala bangsa. Biarlah mereka menyanjung namamu yang agung, yang kudus. Namamu itu Elohim yang maha besar. Dan kekuatan raja menyukai keadilan. Engkau telah menegakkan kejujuran dan keadilan dan kebenaran di dalam Yakub. Engkau telah melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Elohim kita di sujud kepada tumpuan kakinya, karena ia kudus. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita bersukacita dan sorak-sorai, dan terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita merasa penuh sukacita, kita sudah melewati di bulan Februari dengan sukacita yang penuh, amin. Terus kita diberikan kesehatan, siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, walaupun cuaca hujan di luar, saya mau undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau gerakan tubuh kita mau bermazmur memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekali, tinggikan Dia. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Kita mau masuk hadiratnya dengan penuh sukacita, amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekali, menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata, amin, dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita.
menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Saat hati bersyukur dan hati menyembah, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam. Sekali lagi, saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Tuhan hadir untuk kita semua, amin. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan untuk kami. Di saat hati kita bersyukur, Tuhan hadir di tempat ini. Oleh sebab itu kita jemaat Tuhan, kita mau terima sukacita dari surga. Haleluya. Berikan kiri kananmu, salami kiri kananmu, katakan kita mau terima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan minta semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuh kita semua di tempat ini. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga, sukacita
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surga nyata di tempat ini, amin. Sekali lagi katakan amin untuk Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami rasa Tuhan ada sukacita surga yang nyata terus setiap hari untuk kami. Karena janji-Mu tidak pernah berhenti. Karena Engkau adalah Raja yang mulia untuk kami. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Bukan segala rutinitas kami untuk menyembah-Mu setiap minggu. Bukan karena suara kami yang merdu atau hati kami Tuhan. Tetapi kami ingin melihat ketulusan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan yang Esa. Di saat kami menyembah-Mu, Engkau-lah yang termulia untuk kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Angkat suara, angkat pengagungan-Mu pada Yesus. Jangan kau lihat kiri kanan-Mu Bapak Ibu Saudara sekalian. Akan ada hal yang luar biasa di saat engkau menyembah Yesus-Mu. Akan ada hal yang luar biasa yang engkau dapat di saat engkau menyembah Yesus-Mu. Segala jalan akan terbuka untuk kita semua Tuhan. Engkau Tuhan yang termulia. Engkau Tuhan yang termulia. Yang kami sembah, yang kami sembah Yesus. Haleluya. Syukur kami kepadamu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu di tempat ini. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Raja yang termulia. Haleluya. Yesus. Haleluya. Tuhan tak pernah janji. Sekira baba siapa baba. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Pujian ini katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Yang setia dan percaya. Cuma saya untuk bangkit berdiri, biar musik memuji Tuhan. Kosongkan pikiranmu untuk fokus pada Yesus. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan dalam penyembahan kami. Kami tidak mau menyerah untuk kami katakan Yesus Engkau baik, Yesus Engkau termulia, Yesus Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi untuk menyembah-Mu. Biar kaum wanita katakan pujian itu, kaum pria berdoa kepada Yesus kita. Thanks Tuhan. Ini kami Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Bapa. Engkau tahu dengan pujian yang kami naikkan di tempat ini ada penyertaan, ada kekuatan-Mu di saat kami mengikuti jalan-Mu yang berlenggang.
Amin. Kau pria katakan pujian ini, kau wanita berdoa. Tuhan tak pernah janji jalan selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kedua sama-sama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kalahkan egomu untuk selalu jangan pernah menyerah kepada Yesus. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Fokuskan kepada Yesus untuk menyembah Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Kami mau tenggelam di dalam hadirat. Kami mau kalahkan ego kami, Tuhan, untuk kami tidak pernah menyerah dalam segala pergumulan kami. Yesus, ada mujizat untuk gereja Tuhan di tempat ini. Ada mujizat-Mu yang Tuhan berikan hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan katakan jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Kami mau menyembah Kau Tuhan, kami mau tarik hadirat-Mu, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amini mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan katakan, mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sembah Tuhan Yesus, bercerita pada Yesus-Mu, teriaklah pada Yesus-Mu. Jangan kau pernah menyerah untuk menyembah Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
Yesus yang termulia, ada mujizat yang Tuhan berikan untuk kami di saat kami membuka hati, di saat kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Oh, Jesus, haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan, haleluya, haleluya. Thanks to Lord. Kami siap untuk diterima firman-Mu Tuhan. Kalau firman itu menjadi bumbu rohani untuk kami, kekuatan untuk kami. Haleluya Tuhan. Amin. Berukir dalam kehidupanku, Berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. kami mau terima firman-Mu. Lawat kami dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam kekuatanmu, hanya Kau baik. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang suci, mampukan kami terus Tuhan untuk percaya dan bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami mau belajar terus untuk mengikuti tuntunanmu Roh Kudus, agar kami tidak salah jalan, dan agar janji-janjimu tergenapi dalam hidup kami semuanya. Sehingga kami layak Tuhan sebagai alat-Mu yang mulia. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami tidak bisa berkata-kata selain kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu dalam hidup kami. Seringkali kami tidak menyadari kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah memberikan kepada kami, yang sudah kami nikmati. Seringkali kami menuntut lebih dari itu Tuhan. Ampuni kami semuanya Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk mengikuti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Sehingga Kau melayakkan kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Alat yang mulia, menjadi berdampak bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan dan sucikan hati anak-Mu dan pikiran anak-Mu, juga mulut anak-Mu. Biarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut anak-Mu hanya dengan kekuatan-Mu Tuhan. Apa yang Kau ingin sampaikan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, khususnya bagi anak-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang siap mendengarkan firman, merenungkan dan melakukan, katakan amin. Shalom semuanya. Ada sukacita. Amin semuanya. Hujan tidak menyurutkan kita semua untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan? Amin. Saya bersyukur sejak saya dijemput hujan reda. Sejak kami menjemput Katrin, hujan reda, jadi nggak kehujanan. Sejak kami datang coba rintik-rintik, amin semuanya. Wah luar biasa Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan tema besarnya kan semua yang mulia ya. Diambil dari Filipi pasal 4 ayat 8. Saya ambil subtemanya adalah menjadi alat yang mulia. Kita buka sama-sama 2 Timotius pasal 2 ayat 20 dan 21. Dua Timotius pasal 2 ayat 20 dan 21. Ayat 20. Di dalam rumah yang besar tidak hanya terdapat perkakas emas dan perak, tetapi juga kayu dan tanah liat. Sebagian adalah barang yang berharga dan sebagian lagi kurang berharga. Kalau di terjemahan Alkitab saya disebutkan yang pertama yang dari emas dan perak menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia dan dikuduskan. Kemudian kalau yang dari kayu dan tanah maksud yang kurang mulia ya. Kita buka baca sama-sama ayat 21.
Oleh karena itu apabila seseorang menyucikan diri dari semua itu, ia akan menjadi sebuah bejana yang berharga, yang dikuduskan dan yang berguna bagi majikannya untuk setiap pekerjaan baik yang dipersiapkan. Kita sebagai anak Tuhan harus menyadari keberadaan kita sebagai orang percaya di dunia ini memiliki peran yang sangat penting. Tuhan rindu setiap manusia, setiap orang boleh mengenal Dia dan memperoleh keselamatan yang telah diberikan. Kalau kita lihat Lukas pasal 19 ayat 10. Lukas pasal 19 ayat 10. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Untuk itu Tuhan memerintahkan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini adalah sebuah tugas yang mulia. Sudahkah kita menyadari bahwa Tuhan mau memakai kita untuk maksud tujuan yang mulia? Tuhan menghendaki kita menjadi perabot emas dan perak, bukan menjadi perabot kayu dan tanah saja. Emas dan perak dijadikan perabot yang punya nilai, harga, kualitas yang luar biasa dibanding dengan kayu dan tanah. Kalau kita lihat, kita punya perabot dari kayu dan tanah. Gampang lapuk, gampang rusak. Dimasukin dalam comberan, pasti dia akan lapuk dan rusak. Tapi kalau emas dan perak, dimasukkan dalam comberan apapun, dia tetap kinclong. Emas dan perak itu enggak mudah rusak dan lapuk. Kalau kualitas kita dari perabot emas dan perak, maka kita dapat dipakai untuk maksud tujuan yang mulia. Ini berbicara tentang panggilan hidup kita. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai alat untuk memperluas kerajaannya. Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tugas yang mulia untuk memuliakan namanya. Menjadi alat yang mulia, maksudnya dapat berfungsi, dapat berdaya guna, dapat efektif dalam menjalankan panggilan dan rencananya dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Melalui perbuatan kita, perkataan kita menjadi surat terbuka. Sehingga hidup kita ada dampak luar biasa. Orang melihat kita, ada Yesus dalam kehidupan kita. Dia melihat Yesus ada dalam kehidupan kita. Sehingga mereka tertarik kehidupan anak Tuhan Yesus. Kita akan menjadi terang teladan bagi banyak orang dimanapun kita berada. Yang jadi masalah, mengapa kita tidak bisa dan tidak mau menjadi alat yang mulia? Yang memuliakan nama Dia. Dan mengapa sebagai alatnya kita tidak berfungsi dengan baik, tidak berdaya guna dan efektif sesuai dengan panggilan kita dan rencananya dalam hidup kita. Sebenarnya kita bisa menjadi alat yang mulia. Yang pertama, layak di hadapan Tuhan. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kita buka sama-sama baca 2 Timotius pasal 2 ayat 15. 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Milikilah kerinduan yang besar dalam dirimu untuk berdiri di hadapan Elohim dengan sepantasnya. Selaku pekerja yang tidak merasa malu dan memberitakan firman kebenaran dengan benar. Layak di hadapan Tuhan. Bukan ditentukan dengan keadaan kita, materi kita.
Bukan dengan kepandaian kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita terpandang, kita punya pangkat, kedudukan, jabatan, atau karena kita punya fisik yang luar biasa, kita dari kelompok ras tertentu, bukan. Tetapi dalam seluruh kehidupan kita harus disucikan, dikuduskan dari hal-hal yang jahat melalui kebenaran firman Tuhan. Supaya kita menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang mulia tentunya. Oleh sebab itu kita baca bersama-sama 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Sebab itu jauhkanlah dirimu dari nafsu orang muda. Kejarlah kebenaran, iman, kasih, damai sejahtera bersama-sama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nafsu anak muda ini menggebu-gebu, emosinya benar, meletuk-meletuk, pada kadang-kadang dia nggak pernah pakai penguasaan diri. Pokoknya. Kejarlah keadilan, kebenaran, iman, kasih, damai sejahtera bersama-sama, dan kita harus bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Enggak banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak mempunyai hati yang murni. Kita banyak melihat mereka mengiring Tuhan, melayani Tuhan bukan dengan hati yang murni. Ada sesuatu di balik semuanya itu. Saya enggak menjelaskan mendetail karena nanti enggak selesai. Karena maaf, tema ini saya kemarin bawa di komunitas Pamulang itu 1,5 jam. Tapi saya di sini kan harus 30 menit, jadi harus gebut. Ayat 23, saya nggak bisa jelasin mendetil ya. Ayat 23, hindarilah perdebatan yang bodoh dan tidak mendidik. Karena hal itu hanya akan menimbulkan pertengkaran. Berapa banyak kadang-kadang ego kita, mau kita menjadi berdebat yang bodoh, mencari hal-hal yang enggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang enggak mendidik dan menimbulkan pertengkaran. Biasanya kalau kita berargu, ada enggak yang mau ngalah? Enggak ada. Semua mau menang sendiri. Itulah sebabnya hindarilah perdebatan yang bodoh dan tidak mendidik. Karena itu akan menjadikan pertengkaran. Itu yang Tuhan tidak mau. Anak Tuhan Yesus harus penguasaan diri yang dilihat hanya Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Ayat 24. Ayat 24. Seorang hamba Tuhan seharusnya tidak bertengkar, melainkan berlaku ramah kepada seorang, cakap, mengajar dan sabar. Kita semua anak-anak Tuhan, hamba Tuhan. Kalau kita suka bertengkar, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya harus dengan ramah kepada semua orang. Cakap mengajar, bukan kita mesti cakap kayak penginjil, kayak pendeta atau seorang guru, enggak. Yang penting kita bisa menjadi pendamai. Di tengah macam apapun kita harus menjadi pendamai. Kita bisa nasihatin pada saat orang lagi panas-panasnya, kita bisa nahan emosi kita. Kita berlaku dengan ramah, kita cakap untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bukan kita ngajarin begini, enggak. Tapi kita dengan lembut, mengajar dengan sabar. Ayat 25. Dapat menuntun dengan lemah lembut mereka yang suka menentang, dengan harapan bahwa Elohim akan membuat mereka bertobat dan mengenal kebenaran. Sebagai seorang kita anak Tuhan, hamba Tuhan, kita harus berani menuntun orang yang suka melawan Tuhan. Jujur, kemarin saya katakan, kalau saya bukan seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, kalau ada orang yang menentang dan orang yang sudah memfitnah saya, orang yang sudah menjatuhkan saya semuanya, saya nggak mau lagi berhubungan dengan dia. Saya pasti marah, saya pasti tangan saya telunjuk. Yang jelas, sebagai anak Tuhan,
Kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Karena kita tidak tahu, kita buka tanggal 26 itu berhubungan dengan ayat 26. Sehingga mereka kembali sadar dan terlepas dari perangkap iblis yang telah melawan mereka dengan mengikuti keinginannya. Jujur, orang yang sudah mengerasa, salah satu orang yang sudah membuat saya sedih, kecewa, terluka, justru datang mencari saya lagi. Dan mengatakan macam-macam minta ampun dan semuanya. Kalau saya menolak, kalau saya malah menuding, kalau saya malah menghindari, saya mengucilkan. Kita nggak tahu Tuhan yang bekerja dalam hidup orang itu untuk bertobat, kembali kepada jalan kebenaran, kembali kepada Tuhan. Seringkali sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita ngejas, kita mengucilkan, nggak mau. Ingat, Tuhan bisa memanggil siapapun untuk kembali melalui kita yang dilukain. Kalau kita, tadi dari situ saya mau ngomong sama Bu Ana nggak jadi. Saya diingatkan Roh Kudus. Hidup kita selalu akan diperhadapkan dengan musuh-musuh kita. Yang melukai hati kita, yang punya akan merencanakan menggagalan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita harus kuat, kita harus tahu. Karena kita akan dipakai sebagai alat yang mulia. Alat yang mulia, seluruh hidupnya dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau demikian tadi ya kita bisa mulia kalau kita layak di hadapan Tuhan. Yang dikatakan layak di hadapan Tuhan itu yang bagaimana? Adalah seseorang yang telah lulus ujian yang membuktikan dia tidak malu walaupun dihina. Dia tidak malu kalau dia dipermalukan. Dia tidak malu difitnah. Dia tidak malu dikatakan sesat. Tetapi dia berani berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Kita tidak boleh membelokkan perintah atau ajaran Tuhan. Hanya karena takut. Hanya takut dijauhin orang. Hanya takut dimusuhi orang. Dan diejek dan sebagainya. Beberapa tahun yang lalu. Saya sering nih. Waktu saya lagi menggebu-gebunya dipakai Tuhan. Saya dikatakan sesat. Pernah saya bisa di mimbar, di atas mimbar pelayanan turun. Jemaat semua terberkati, satu hamba Tuhan nutup muka saya, mulut saya. Tante, hati-hati anakmu sesat. Maksudnya mami saya. Kebetulan mami saya ikut saya dalam pelayanan di satu gereja. Bukan itu lagi. Ada lagi di Priok juga begitu. Saya hanya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku kan nggak mau berdosa dan nggak mau membuat orang berdosa. Kalau Tuhan, saya seperti yang dikatakan, hentikan semua pelayanan saya, cabut karunia saya. Apakah Tuhan bilang, enggak nak, kamu enggak gini, kamu enggak begini. Satu kalimat yang akan saya tidak pernah melupakan sehidup saya, seumur hidup saya. Roh Kudus mengatakan, masihkah engkau mau melayaniku? Saya langsung loncat, saya langsung sujud, saya nangis, ampuni Tuhan. Apapun yang terjadi aku gak malu. Dan ternyata Tuhan membela saya, Tuhan berkarya bagi orang yang taat dan setia dan percaya kepada Dia. Orang-orang yang mengatakan saya sesat datang satu-satu termasuk hamba Tuhan mengatakan minta maaf. Wow, luar biasa Tuhan itu. Saya nggak perlu mencari pembelaan, saya nggak perlu kesana kemari. Tapi saya duduk diam dan selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tidak boleh menyatakan hal-hal yang menyenangkan telinga. Tetapi kita harus berani memberi nasihat, menegur dan membimbing, menguatkan. Karena sebagai anak Tuhan Yesus, kita semua adalah sebagai pengerjanya, sebagai alatnya. Pekerjanya alatnya bukan cuma hamba Tuhan, pendeta, bukan semua anak Tuhan. Karena anak Tuhan, kalau kita menjadi alat kemuliaannya, kalau kita layak di hadapannya, kita mau dikuduskan melalui kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Dia dengan setia dan taat. Tuhan tidak pernah memalukan kita.
Tuhan gak pernah mempermalukan kita. Dan dia sanggup menyingkapi semua. Dan Tuhan sanggup membela orang percaya. Jangan takut akan itu. Sehingga kita tidak ada alasan untuk merasa malu terhadap manusia. Yang seharusnya kita nih harusnya malu kepada Tuhan. Bukan pada manusia, tapi pada Tuhan. Apabila kita tidak memberitakan kebenaran. Untuk menjadi alat yang mulia. Tadi dikatakan pertama adalah layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi alat yang berfungsi. Berdaya guna, efektif. Artinya dalam seluruh kehidupan kita ada dampak bagi orang lain. Menjadi teladan, orang melihat Yesus ada dalam hidup kita. Sehingga melalui kehidupan kita, banyak jiwa kita menangkan. Banyak jiwa kita kembalikan ke dalam Tuhan. Karena dia datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sehingga kita dapat berfungsi baik, berdaya guna efektif. Ini berbicara tentang kualitas rohani sebagai anak Tuhan Yesus. Tuhan menginginkan kita berkualitas seperti menjadi anak-anak kerajaan surga. Tuhan siap mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Dia siap membawa kita naik bukan turun seperti Ulangan pasal 28 ayat 13. Jangan pernah takut. Sesungguhnya Tuhan mempunyai rencana besar dalam hidup kita. Orang yang percaya. Oleh karena itu kita yang dipilih menjadi anaknya untuk menggenapi rencana besar kita. Rencana besar Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menggenapi rencana besar Tuhan dalam hidup kita? Kita harus mau diproses. Kita mau dibentuk dan dijadikan bejana keindahannya Dia. Biasanya kita sebagai anak Tuhan Yesus gak mau diproses, gak mau dibentuk dan dijadikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seringkali kita ngomong, enggak Tuhan aku gak mau kayak begini, Tuhan gak mau aku gini, aku maunya begini. Nah, bulan lalu saya kan bilang kan waktu saya mengalami syok berat itu, saya kan bilang Tuhan aku gak mau loh, aku misi keluar daerah, aku gak mau punya komunitas, tim ini gak mau Tuhan, aku maunya berdiri sendiri. Nginjil dari gereja ke gereja. Dan dilalah pada waktu itu saya juga banyak tawaran dari gereja untuk bawa firman. Loh kayaknya doaku dijawab loh permintaanku. Itu nyenengin hatiku, bukan nyenengin hati Tuhan. Saya bersyukur punya adik yang menegur saya. Saya udah kesaksian kan? Pertanyaannya, nanti saya kesaksian mengenai diri saya ya. Lebih afdol. Mengapa perlu diproses, dibentuk dan dijadikan seperti yang Tuhan inginkan? Karena kita dipersiapkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Supaya kita benar-benar layak di hadapannya. Berdaya guna dan efektif menjadi alat yang mulia. Untuk melakukan setiap pekerjaan yang sudah dipersiapkan untuk kita. Jadi kita gak boleh mikirin sendiri, maunya sendiri. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan enggak. Tuhan sudah memperkerjakan. Tuhan sudah mempersiapkan suatu pekerjaan yang besar, yang mulia. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Sudahkah kita menyadari bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi perabot emas dan perak. Bukan hanya kayu dan tanah saja. Kalau kualitas kita sebagai perabot emas dan perak, maka kita akan dapat dipakai untuk maksud tujuan yang mulia dan dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang telah dipersiapkan. Kalau kita tidak berfungsi dengan baik, tidak sesuai dengan panggilan dan rencananya, maka kehidupan kita ini tidak lebih dan tidak sekedar sebagai hiasan saja. Ngerti nggak hiasan saja? Ya cuma hiasan ya mak pajangan cuma nyandong kita kayak anak Tuhan karena percaya.
Ada salengnya kalung gede gitu kan ya Pak. Wow. Tapi kita nggak punya efektif, nggak bisa berdampak pada orang lain. Tuhan menghendaki kita berdampak. Dan jadi teladan bagi orang lain. Perlu sekali kita menyadari, Tuhan menciptakan kita dengan sebuah potensi, talenta, bakat, kemauan dan lain-lain. Tuhan menghendaki kita menggunakan segala potensi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita bisa berfungsi dengan baik. Maka kita harus tersambung dengan sumber hidup kita, yaitu Kristus Yesus. Itu sebabnya kita perlu hubungan yang erat. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang erat dan intim berarti kan kita mengerti dong. Kenal dong, saling kenal. Kalau suami istri gimana ada hubungan intim? Harus kenal. Karakter suami, karakter istri. Sehingga saling bisa menghormati, saling mengerti apa yang mau diinginkan oleh pasangan kita. Demikian juga dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan intim dan erat. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bukan kita maksa, aku mau begini, enggak. Kalau aku maksa mau begini enak loh saya. Enggak mikirin besok ini gini, enggak mikirin. Lu enggak mikirin nanti di ini. Wow, enggak. Jujur, kalau kita tidak intim dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Untuk menjadi alat yang mulia, kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Tuhan tidak sembarang asal memilih kita sebagai anaknya. Kita bersyukur kita dipanggil sebagai anaknya, bukan? Tuhan telah menyiapkan sebuah rencana yang besar, yang mulia dalam hidup kita. Mungkin dari sudut pandangan kita berpikir, aku gak bisa kok jadi alatnya. Aku gak bisa ngomong, aku gak pandai, bla 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 bla. Kita cuma mikirin melihat kekurangan-kekurangan kita. Padahal Tuhan memberikan potensi luar biasa dalam hidup kita. Cuma mau gak mulut kita ngomong. Mau gak mulut kita bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kebanyakan mulut kita ini dikunci. Tuhan gak mau kunci itu buka. Mulut kita dibuka, kunci dibuang. Supaya mulut kita bisa ngomong tentang Tuhan, kebaikan Tuhan yang itu yang kita beritakan. Kalau kita hanya melihat sudut pandang dari diri kita, maka kita akan melihat segala kekurangan kita. Kita akan melihat segala belenggu-belenggu yang ada di depan kita. Akibatnya kita tidak akan berkembang, kita tidak akan bertumbuh rohani kita. Dan tentunya kita tidak bisa menjadi alat yang mulia, yang berdaya guna, yang efektif. Yang berdampak bagi banyak orang dan menjadi teladan. Tentunya kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Pilihan di tangan kita sendiri. Mari mulailah berubah menurut cara pandang Tuhan. Supaya kita dapat melaksanakan panggilan itu. Kehendaknya dan mampu menjadi alatnya. Jangan takut dalam proses pembentukan untuk dijadikan bejana indah menurut pemandangan Tuhan. Semuanya Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tuhan tahu dengan benar kekuatan kita. Tidak akan melebihi kekuatan kita proses itu. Dan sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab untuk menghadirkan pemerintahan Tuhan di dalam ketertundukan penuh menjadi alat kemuliaan dan alat kerajaannya. Di mana setiap orang percaya pada akhirnya dituntut untuk kesediaannya menyerahkan dirinya menjadi alat mulia yang memuliakan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia.
Jadi kita sebagai alat yang mulia, kita juga harus menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya ini loh yang nggak bisa, yang pada simple. Saya nggak nyuruh misalnya jahat apa, yang simple aja. Bohong demi kebaikan nggak ada, tetap dosa. Seringkali kita juga kalau bisnis kita juga ngomong, enggak kok aku nggak untung. Saya udah waktu saya terima dibimbing Tuhan dan kebenaran, saya selalu ngomong anak karyawan saya, jangan ngomong begitu, nggak baik, kita bohongin. Ya nanti gimana nambah untuk karyawan saya, gaji karyawan, boleh dong. Kalau saya dikasih segini gimana? Ini kurang dong untuk bayar ini, kan nggak bohong. Jangan bilang, aku nggak ada untung, mana ada orang dagang nggak ada untung. Siapa mau nggak ada untung? Pasti ada untung. Bisa nggak kita ngomong nggak ada untung? Kamu malah nggak dapat untung loh dari Tuhan. Ayo, enak mana? Ya lebih baik nggak bilang nggak ada untung, bilang aja enggak kalau segini kekurangan. Saya kan butuh ini, nggak salah kan, memang butuh. Di mana setiap orang percaya harus menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia. Memberitakan kebenaran kepada setiap orang supaya mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidup di dalam pemerintahannya seturut dengan kehendaknya. Untuk itu, jangan kita berargu dengan berbagai macam alasan untuk tidak mau menjadi alat yang mulia bagi Tuhan. Kita contoh di dalam Alkitab. Tuhan tuh gak milih orang-orang yang sempurna dulu baru dipilih. Enggak ya. Kita gak mungkin sempurna tanpa melalui soal proses. Tuhan memilih Petrus bukan karena ia terpandang dan pintar. Kita tahu. Tuhan tahu hati Petrus dengan bertobat total walaupun dia 3 kali menyangkal Tuhan. Tapi dengan bertobat dia menyerahkan hidupnya tunduk pada Tuhan. Tuhan memilih Paulus ketika dia bernama Saulus. Bukan karena dia terpandang, dia pandai, terhormat. Enggak. Karena dia tahu Paulus dengan bertobat, dengan pengenalan akan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dia berubah total, radikal di dalam Tuhan. Kalau kita tahu Epafras, mantan narapidana mendapat kasih karunia Tuhan untuk memberitakan Injil. Bertobat menjadi kawan sepelayanan Tuhan. Kalau kita lihat Tikikus, kawan sekerja yang dipercaya Paulus untuk menyampaikan surat kepada jemaat Paul di Kolose untuk menghibur dan membimbing menuju kedewasaan. Kita lihat Filemon, jemaat Kolose yang bertemu dengan Paulus kemudian mengalami perubahan total menjadi orang yang murah hati dan mengampuni. Berarti Filemon dulu orangnya nggak murah hati dan nggak yang pendendam kan? Tapi perubahan dahsyat luar biasa. Jadi kita jangan merasa bahwa aku nggak bisa gini, aku dengan begini pun nggak bisa. Semuanya bagi Tuhan karena kita diciptakan sangat berharga untuk Dia. Kita lihat proses orang-orang yang dipakai Tuhan. Dia selalu harus mengikuti proses pembentukan dan dijadikan bejana keindahan. Di sini berarti Tuhan berdaulat dan berkuasa untuk memilih dengan tidak memandang latar belakang kita, pendidikan kita, ras kita atau apapun. Tuhan tidak memilih kita sempurna dulu, enggak. Bahkan Tuhan sanggup merubah, membentuk kita menjadi bejana keindahan melalui proses yang Dia izinkan untuk membentuk kita, untuk menjadikan menjadi bejana keindahan menurut pandangan Dia. Kalau kita buka Yeremia pasal 18 ayat 4. Ketika bejana yang ada di tangannya, yang sedang ia buat dari tanah liat itu rusak, maka ia membentuknya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik di mata penjunan itu untuk dibuat. Tuhan memilih kita dan Tuhan ingin kita menjadi alatnya yang mulia. Tentunya kita akan dibentuk, dijadikan melalui proses kehidupan. Begitu saya dipanggil Tuhan,
untuk menjadi alatnya. Saya mengalami proses demi proses. Jujur, ini ada adik saya. Kalau kemarin gak ada adik saya, jadi saya gak bisa ngomong pembuktian. Ini ada adik saya. Saya dulu orangnya terlalu lemah. Begitu saya kena tekanan, begitu saya kena macam-macam, saya letoi kayak tempe penyet. Tanya adik saya dulu kalau sudah kena tekanan, kena himpitan, kena gini, saya langsung apa? Pingsan. Orang kayak begini loh sukanya pingsan. Kalau saya misalnya saya bisa melawan, tapi kalau saya nggak bisa melawan, itu saya pikirin. Jadinya blek pingsan. Adik saya selalu dipanggil oleh kepala sekolah saya. Mana Trivena, itu Trifosa lagi pingsan. Tuh adik saya ini masih ada di sini. Tahu nggak? Gimana? Sebagai alat kemuliaannya mau dipakai sebagai alat kok pingsanan, kok letoi. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit masuk di hati, dipikirin. Nggak laku jadi alat perkenan Tuhan. Ngikutin iramanya iblis, nggak paku. Jujur, sampai suatu ketika teman saya sesama notaris juga melayani Tuhan. Lili, kamu kok bisa kayak begini ya? Hah? Kamu kok ngalami proses gini, kok kamu bisa ya? Dulu kok kamu gak begitu, kamu pingsanan, kamu nangisan. Gembeng, bener Pak. Gembeng, bener. No, dulu Pak kalau ada orang nangis di dalam saya ikut nangis. Ya lah sekarang orang konseling buat nangis, jungkir balik, gak nangis. Kecuali Tuhan menjamah saya untuk nangis. Enggak nangis Pak, itulah sebabnya saya bersyukur saya diproses Tuhan, dijadikan, dibentuk. Dan Tuhan lihat, Lili engkau sudah aku jadikan tapi enggak, ini di mataku kurang bagus, aku diremuin lagi. Diremuin lagi dengan berbagai macam proses. Saya harus mengalami proses untuk menjadi sabar. Saya diproses untuk menjadi taat. Saya diproses untuk tekun. Gak patah semangat, tetap berjuang. Janji Tuhan, ya dan amin. Wow, sekarang jadi kayak begini. Kalau orang gak tahu lihat dulunya. Wow, teman-teman saya SD, SMP kalau ketemu saya. Weh, kamu kok bisa begini ya? Dulu apa-apa pingsan, dulu gini. Siapa dulu dong anak Tuhan? Weh? Kita bersyukur. Kadang itu loh kita gak bersyukur dalam proses pembentukan Tuhan. Ngomel, marah. Jujur, di dalam proses, di dalam pembentukan kita pasti akan mengetahui. Kita akan mengalami dipertemukan orang-orang yang jahat dengan kita. Orang-orang yang punya maksud tujuan gak benar sama kita. Menjauhkan kita dari kebenaran. Membuat kita macam-macam bla 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 bla. Kalau kita kuat. Pelangi indah itu akan terbit. Waktu Tuhan sangat indah. Saya diingatkan Tuhan itu begitu. Saya bilang Tuhan terima kasih ya Tuhan. Jadi kalau aku harus penggenapan Tuhan akan terjadi. Pasti aku akan ngalami. Akan ketemu dengan orang-orang yang jahatin aku. Yang begini ini aku. Yang membuat aku ada yang datang saya udah nangis. Oh gede ya Tuhan. Tuhan hanya mencari orang-orang yang mencintainya. Yang mau menjadi alat kemuliaannya. Melayani Tuhan, menjadi kawan sekerja dan mau tinggal di dalam Dia dan Tuhan tinggal di dalam kita. Oleh karena itu, anugerah Tuhan dalam hidup kita yang luar biasa. Jangan kita sia-siakan kesempatan Tuhan. Karena Dia sudah mengampuni kita. Dia sudah menerima kita apa adanya. Dia mau membentuk kita. Dia mau merubah kita menjadi bejana keindahannya. Dan sekarang kita sudah mengerti betapa pentingnya reformasi, transformasi rohani dalam kehidupan kita orang percaya. Tujuannya sebagai orang percaya harus mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan jelas dan terang. Sehingga kita menjadi surat terbuka dapat dibaca, dilihat dan menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga Yesus ada dalam kehidupan kita dapat dilihat. Jangan puas hanya menjadi perabot kayu dan tanah saja. Karena kalau kita hanya menjadi perabot kayu dan tanah yang kalau
lama-lama jadi masukin di dalam comberan kita. Kalau kita di komunitas yang banyak macam-macam kita terbawa arus semuanya, atau kita bisikan, kita ikut aliran pengaturan dari iblis. Jangan kita cuma mau jadi perabat kayu dan tanah, karena tidak mencukupi syarat untuk menjadi alat mulia bagi Tuhan. Kita sebagai orang percaya tidak cukup setia. Tidak cukup setia saja. Setia perlu tapi tidak cukup setia tok. Kita harus memisahkan diri dari berbagai pengaruh yang membawa kita pada kecemaran. Karena seluruh hidup kita harus kudus. Dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus berjalan berdampingan dengan Tuhan. Karena Tuhan siap memakai kita untuk maksud mulia. Itulah panggilan kita dari Yesus Kristus. Izinkanlah Roh Kudus memimpin dan terus berkarya dalam diri kita. Sehingga kita menjadi perabot emas dan perak, menjadi perabot yang bernilai tinggi, berharga tinggi. Mari gunakanlah seluruh hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Gunakan mulut kita untuk membangun sesama kita. Gunakanlah tenaga kita untuk membantu orang lain. Dan jangan lupa, milikilah hubungan intim dengan Tuhan. Serta hormatilah Tuhan dalam segala langkah hidup kita. Amin. Jadilah alat mulia di tangan Tuhan. Amin. Buat kebenaran firman ini saya minta WL Singer. Nggak sampai 1,5 jam kan? Apakah kita semua mau menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan sebagai alat kemuliaan-Nya, membawa bangsa-bangsa untuk datang kepadanya? Jangan pernah takut proses pembentukan dan dijadikan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Mari semua kita bangkit berdiri. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depan
di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Hidup Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Musik saja, musik saja. Mari semuanya yang rindu, yang mau meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi alat yang mulia. Berdoa masing-masing di depan Tuhan. Apa yang menghalangi kita tidak bisa menjadi alat kemuliaan-Nya? Apa yang menghalangi kita tidak bisa menjadi alat yang mulia? Apa yang menghalangi kita tidak layak dan tidak berdaya guna dan efektif untuk kemuliaan nama Tuhan? Mari kita bereskan pada pagi menjelang siang ini. Ungkapkan semuanya pada Tuhan. Tuhan tidak menyuruh kita berat-berat. Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Yang jelas seluruh hidup kita dimanapun berada, semuanya hanya untuk menjadi teladan dan berdampak bagi orang lain, dan membawa jiwa banyak datang kepada Tuhan. Apakah benar seluruh hidup kita mau dipakai untuk kemuliaan-Nya, untuk menggenapi seluruh rencananya, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai orang mengagungkan Yesus Kristus. Haleluya. Mungkin saat ini kita punya masalah, kita punya proses. Jangan takut pada proses itu, tapi bersyukur di balik proses ada pelangi indah, ada rencana indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena kita sangat berharga dan mulia di tangan Dia. Mungkin kita kecewa, kehidupan kita selalu diketemukan orang-orang yang jahat dengan kita. Jangan takut. Tuhan izinkan kita menghadapi semuanya. Tuhan izinkan kita harus menghadapi orang-orang yang jahat di hadapan kita. Semuanya kalau bersama dengan Tuhan, percaya Tuhan sanggup membuat kita indah. Bagimu Tuhan
seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Segala puji hormat bagi Engkau, segala kemuliaan kejayaan bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau yang Tuhan berdaulat dan berotoritas penuh Tuhan terhadap YHS The Kingdom Family of God Tuhan. Sampai hari ini Bapa, di hadapan Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, hamba-Mu bersyukur Tuhan. Engkau mengirim Tuhan Ibu Lili Trifosa dan timnya Tuhan, yang terus mau berdoa, mendukung, menyempot untuk gereja The Kingdom Family of God ini Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, untuk orang-orang yang jahat kepada kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk para pelayan jemaat yang mau setia terhadap YHS The Kingdom Family of God. Kami bersyukur kepadamu. Jayalah Engkau, adillah Engkau. Adillah Engkau, adillah Engkau Tuhan terhadap setiap hamba-hamba-Mu. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kekudusan-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Roh Kudus, bekerjalah dengan segala kekudusan-Mu, dengan segala kebenaran-Mu, dengan segala kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, biar firman Tuhan itu menjadi kekuatan yang baru untuk kehidupan kita, amin. Segenap gembala jemaat mengucapkan banyak terima kasih pada pesta Lili Trifosa bersama rekan-rekan dan rombongan yang sudah hadir dan ikut mendoakan untuk kita semua. Biarlah karya Tuhan saja yang hadir untuk kita semua, bukan karya manusia yang ada di sekeliling kita. Pak Gembala mengajarkan kita untuk tutup telinga. Libatkan kami Pak. Libatkan kami dalam proses-proses untuk tujuan nama Tuhan. Betul ya Bu ya? Sangat luar biasa firman Tuhan buat kita semua. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita akan mendengarkan harta digital dan kita akan memberikan persembahan. Siapkan Bapak Ibu Saudara sekalian persembahan kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami sudah bersorak-sorai bagi nama Yesus Kristus yang hidup. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang melayakkan kami, bahwa kami hanya percaya kepada-Mu. Ada janji-Mu yang memberikan kemenangan lepas kemenangan untuk kami. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam bagian ibadah kami juga, kami akan memberikan persembahan. Ada 2 persembahan yang akan kami berikan, persembahan umum dan persembahan khusus. Biarlah persembahan ini juga menjadi bagian kami untuk mendukung kerajaan Tuhan di tempat ini. Cari jiwa memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa, melalui persembahan yang akan kami berikan.
Sucikan persembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan di sebelah kiri saya. Ada 2 kotak. Sambil memberikan persembahan, kita mendengarkan warta digital. Shalom, selamat datang di HS Church Bogor KFG. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Jadwal kegiatan YHS Church Bogor KFG, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Family Blessing, setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai, olahraga badminton Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11, latihan musik setiap Sabtu pukul 14 sampai selesai. 3 pilar YHS Church. Pilar 1 nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2 Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3 gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, ujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai, dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi TSE di Tantono di nomor telepon 0811109799. Ibadah minggu depan tanggal 16 Februari 2025 akan dilayani oleh Pastor Christian Chandra. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian warta digital untuk kita, untuk YHS Church Bogor KFG. Dan di sini saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Pak Dani dan rekannya dalam beribadah. Bapaknya Pak Dani, selamat datang beribadah di YHS Kingdom Family of God. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut, kita berikan salam. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini dari YHS Makassar, Bapak Ibu Saudara sekalian, Pak Dani dan bapaknya. Selamat datang Pak Dani dalam ibadah kita inilah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya sudah makin berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menerima berkat dari Bapa Surgawi. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih. Kita akan menerima berkat dan akan menutup ibadah kita. Katakan pujian ini sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
Yesus, harapan kita akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita pulang membawa damai dan sejahtera dan sukacita dan berkat. Biarlah kita setiap imam, setiap lelaki, setiap suami berdiri tegap di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan berfirman, hai suami-suami, kasihlah istrimu, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Apa saja yang kau buat, Tuhan memberkati engkau berlipat kali ganda. Dan Tuhan berfirman juga kepada para kaum hawa, kaum wanita. Hai para wanita, hai para istri, tunduklah akan suamimu. Maka diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati apa yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan dari rahimmu melahirkan keturunan yang gagah perkasa, ajaib dan dahsyat. Menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, mungkin sejarah bagi bangsa ini dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa berkat Bapa Surgawi di dalam cintanya Tuhan Yesus Kristus dan kuat Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati kita sama-sama katakan amin.